Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Dari rumah tadi sudah sarapan semua? Sudah. Saya lihat juga muka-mukanya muka ceria semua. Tepuk tangan buat kita. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, anak-anak kami semuanya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Silakan. Oh, dua sama si Stefan. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi. Sangat teman-teman saya berdiri. Baik teman-teman, mari kita senang sekarang dan masing-masing. Amin. Amin. Tepuk tangan buat teman kita. Baik, silakan duduk dengan rapi. Baik, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Semua hadir ya? Iya. Bagus, supaya anak kami mempertahankan itu ya. Karena kehadiran kita di sekolah itu sangat penting, biar tidak ketinggalan pembelajaran. Setuju? Setuju. Tepuk tangan buat kita. Baik anak-anak kami, kita akan memulai pembelajaran kita. Dan sebelum itu saya akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, materi kita pada pagi hari ini anak-anak kami adalah berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sudah dilihat? Sudah. Bisa dibaca itu di depan? Bisa. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan lihat di depan. Tujuan pembelajarannya adalah satu, menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Dua, menyebutkan langkah-langkah berpikir komputasional, dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma. Dan ketiga, menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional untuk memecahkan masalah sederhana. Keempat, membuat program sederhana menggunakan Scratch atau Code.org yang memanfaatkan prinsip berpikir komputasional. Dan kelima, menjelaskan secara sederhana apa itu kecerdasan artifisial dan contohnya di kehidupan nyata. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Inilah yang harus kita capai. Sudah dilihat? Sudah. Baik. Sebelum Bapak menanyakan satu pertanyaan, saya mau lihat dulu bagaimana semangat kita pada pagi hari ini. Semua berdiri dulu. Saya ingin anak kami supaya cukup semangat. Tepuk semangat.
sesuatu kepada anak kami semuanya. Di sini boleh dilihat. Nah, apa yang ada di depan ini? Pertanyaan romantik. Baik, saya tanya. Kalau ada komputer bisa bermain catur, kira-kira bagaimana cara dia berpikir? Apakah ada yang bisa memberikan jawaban di antara anak-anak kami? Saya, Pak. Si Randy. Tepuk tangan buat Randy. Melihat semua kemungkinan langkah komputer. Memprediksi reaksi lawan, menghitung skor setiap posisi, memilih langkah terbaik, menggunakan data dari pengalaman sebelumnya. Benar sekali. Jadi bagaimana komputer itu bisa bermain catur? Bagaimana dia berpikir? Seperti yang dikatakan teman kita tadi, itu berdasarkan data dan pengalaman sebelumnya. Tepuk tangan buat teman kita. Anak-anak kami, silakan diperhatikan gambar yang Bapak sediakan di depan. Kira-kira apa yang ada di layar ini, anak-anak kami? Seorang ibu sedang memasak mie instan. Seorang ibu sedang memasak mie instan. Tepuk tangan. Anak-anak kami ini pintar. Nah, sepengetahuan anak-anak kami, bagaimana sih cara memasak mie instan itu? Ada yang tahu? Saya, Pak. Oh, silakan. Menyiapkan bahan mie instan, air, bumbu, panci, dan kompor. Benar, disiapkan bahan-bahannya dulu ya. Disiapkan mie instannya, airnya, dan kompor. Tepuk tangan juga buat teman kita. Benar, langkah-langkah dalam membuat mie instan itu ada langkah-langkahnya. Contohnya tadi yang disampaikan teman kita adalah menyiapkan bahan, contohnya mie instan, air, bumbu, panci, dan kompor. Tentu ada tahapannya, ada tahapan berpikirnya. Nah, itulah yang dikatakan tahapan berpikir komputasional. Ada 4 tahapan berpikir komputasional anak-anak kami semuanya. Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi ini adalah memecah menjadi langkah-langkah kecil. Contohnya dalam membuat mie instan itu, buka bungkus, rebus air, dan lain-lain. Langkah kedua adalah pola, ada pola. Melihat langkah-langkah yang sama jika memasak makanan lain. Kita perhatikan masakan yang lain. Apakah ada yang sama cara memasaknya dengan mie instan? Yang ketiga, abstraksi, hanya fokus pada langkah yang penting. Dan keempat, algoritma, menulis urutan langkah secara rapi. Nah, itu ada 4 langkah-langkah berpikir komputasional. Nah, ada berapa tadi? 4. Ada 4. Baik anak kami, setelah melihat tadi langkah-langkah berpikir komputasional diterapkan dalam membuat mie instan, Bapak ada lembar kerja di sini, LKPD, dan silakan dijawab nanti LKPD-nya dengan benar sesuai dengan langkah-langkah membuat mie instan menggunakan langkah-langkah berpikir komputasional yang keempat ini. Bagaimana anak-anak kami? Sudah dengar? Sudah. Baik, saya
LKPD-nya. Silakan dibaca dengan benar, dengan teliti LKPD-nya. Kemudian dijawab di kolom yang telah disediakan. Baik, anak kami sudah siap tugasnya? Sudah. Baik, silakan dipresentasikan hasil kerja kelompoknya mengenai langkah berpikir komputasional dalam membuat mie instan. Silakan, siapa yang mau maju duluan? Untuk mana? Oh, silakan. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja islam dari kelompok satu. Penerapan berpikir komputasional membuat mie instan. 1. Komposisi. Menyiapkan bahan mie instan, air, bumbu, panci, kompor. Memasak air hingga mendidih. Memasukkan mie ke air mendidih. Menunggu hingga matang. Mencampur mie dengan bumbu. Menyajikan. Tepuk tangan buat teman kita. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Bagaimana kelompok lain? Silakan. Teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 2. Pencarian menemukan persamaan dengan misalnya. Proses memasak makanan lain seperti pasta itu juga dimulai dengan merebus air. Banyak makanan instan memakai langka. Aduk bumbu di akhir. Tepuk tangan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, kelompok 3. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil penerapan dari kelompok 3. Penerapan berpikir komputasional membuat mie instan. Abstraksi. Informasi penting. Bahan utama, air, alat masak, urutan merebus, mencampur, menyajikan. Informasi tidak penting untuk tujuan ini. Merek mie, warna mangkuk, jenis sendok. Tepuk tangan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, silakan anak kami diperhatikan yang ada di depan. Ada tulisan di situ kan? Apa itu? Nah, ada orang, ada tulisan kode. Tentu ini hal baru untuk kita. Pernahkah anak-anak kami membuka Google? Membuka YouTube? Pernah mencari tugas?
Ah, nah, inilah yang perlu kita ketahui anak-anak kami tentang mencari sesuatu menggunakan Google, contohnya Google Translate. Nah, di sini ada yang namanya coding. Apa itu coding? Ini definisinya adalah menulis perintah agar komputer melakukan tugas tertentu. Nah, pernah kan kalian tulis di Google mencari sesuatu, contohnya gambar, kita tulis gambar kucing, maka keluar gambar kucing. Nah, itulah contohnya. Ada contohnya di sini Socrates. Baru dengar itu ya? Nah, saya akan memberikan contoh apa itu Socrates. Baik anak-anak kami, bisa kita cari di Google. Ini ada linknya Socrates. Socrates, ya kan? Socrates. Bisa dicari, ditulis di Google. Pernah kalian tulis sesuatu di Google kan? Keluarlah ini nanti. Ini model. Ini namanya Socrates. Saya putarkan dulu sebentar video ini. Itu ada lompat-lompat. Gitarnya itu pertama, ya kan? Sehingga bisa berjalan kucingnya nanti. Ini, gitarnya ini, warna ini. Ingat ya, diambilnya, dimasukkan di sini. Sudah. Seterusnya di warna kuning. Yang pertama diambilnya, ya kan? Ditekannya bendera, sehingga kucingnya bisa jalan. Sudah dilihat? Kita coba dulu ya. Ini tadi kan? Kemudian ini tadi. Benar kan? Ya, kita ambil ini. Sudah. Kemudian warna ini. Iya. Kita letakkan di sini. Di sini kan? Coba kita tekan ini di atas benderanya. Berjalan kucingnya kan? Berjalan. Itu salah satu contohnya. Ya. Kemudian kita kembalikan, coba ya. Ada yang mau coba? Ada? Randy mau? Oh, sini. Biar Bapak ajar ya. Bentar ya. Silakan dulu. Jarinya ditahan tangannya di sini. Ini geser ini, tekan ini tarik ini. Sudah? Tadi sini warna ungu ini.
Oh, tarik ini, tekan ini, kemudian tarik ini. Tarik. Iya, lepas. Oke, tarik sampai di sini. Oh, sekali lagi tarik. Di sini. Oke, mantap. Tekan ini yang kuning ini. Nah, tarik seperti tadi. Tahan ini tekan. Di atas kasih, di atas. Udah, tekan benderanya. Sekali lagi. Tekan ini, sekali lagi. Tekan. Berjalankan sekali lagi. Bisa berjalan. Tepuk tangan. Oke. Silakan duduk. Nah, inilah yang namanya sakas. Nah, seperti itu ya. Dia bisa mengikuti perintah kita sehingga kucingnya tadi bisa berjalan. Nah, ke depan kita latih kita ini ya, bagaimana supaya kucing itu bisa berjalan terus. Mau? Baik, seterusnya anak kami, silakan diperhatikan di depan. Di sini ada ditulis kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI). Apa artinya itu? Contohnya ini kemampuan komputer atau mesin untuk meniru cara berpikir manusia, belajar dari data dan mengambil keputusan. Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, seperti yang dilakukan oleh teman kita sendiri tadi. Yang pertama, Google Translate menerjemahkan bahasa. Contohnya kita tidak tahu bahasa Inggrisnya ini. Contohnya makan, apa bahasa Inggrisnya? Kita cari di Google Translate. Kemudian ada asisten suara. Bisa kita bukan di apa? Seperti itu. Kemudian contohnya lagi mobil tanpa pengemudi. Ini udah ada di Cina ini kan. Sempat kita lihat di YouTube, tidak ada supirnya, tapi mobilnya bisa berjalan. Kemudian YouTube, pernah lihat YouTube? Mungkin sering kita lihat YouTube, ya kan? Ya. Nah, itu adalah termasuk kecerdasan artifisial, kemampuan komputer atau mesin untuk meniru cara berpikir kita dan mengambil keputusan. Jadi banyak lagi anak-anak kami. Bisa kita gunakan ChatGPT, Gemini, ya kan? Ada di WA itu lagi, bisa kita cari di situ. Bisa digunakan. Cuma harus dengan hati-hati, jangan salah menggunakan. Jangan nanti kita lihat-lihat itu yang lain-lain yang tidak perlu ditonton oleh anak-anak, iya kan? Yang kita cari di situ adalah tugas-tugas sekolah kita. Baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum saya tutup anak-anak kami, saya ingin menanyakan kepada anak kami apa saja yang telah kalian pelajari pada hari ini. Baik, ada yang bisa memberikan jawaban? Saya, Pak. Oh, silakan. Yang kami pelajari hari ini, Pak, langkah berpikir komputasional, coding, langkah membuat mie instan, kecerdasan artifisial dengan menggunakan AI. Benar. Ada beberapa tadi yang
kita pelajari pada hari ini adalah mengenai langkah berpikir komputasional. Yang kita terapkan adalah cara membuat mie instan tadi, ya kan? Kemudian coding. Coding ini menggunakan tadi ada Scratch itu kan? Ya. Kemudian kecerdasan artifisial dengan menggunakan Google, ya kan? YouTube. Baik, tepuk tangan buat teman kita. Ternyata pada hari ini anak-anak kami sangat pintar sekali dan semangat dalam belajar, dalam mengikuti belajar pada hari ini. Saya salut buat anak-anak. Jadi kepada anak kami, saya ada tugas buat anak-anak kami, yaitu mencari satu contoh teknologi AI yang pernah kalian gunakan dan disampaikan pada hari Selasa kepada Bapak. Apa tadi tugasnya? Mencari satu teknologi AI. Kapan diberitahu Bapak? Selasa. Hari Selasa. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita berpisah-pisah, ada baiknya kita menyerahkan diri kembali kepada Tuhan. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Oke, silakan. Kita berdoa, mari kita bernyanyi. Bangkit, suka nama kami umat teman-teman di publik. Mari kita bersatu dan doa siapa mereka yang kita bersatu. Amin. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, sampai jumpa.